menonton video perkenalan kami, tentunya kalian telah mengenali kelompok kami. Langsung saja, kita akan masuk pada materi. Yang akan kita bahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada faktor internal. Dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, yang akan saya perdalam di sini adalah faktor internal. Faktor internal artinya faktor yang berada dalam tumbuhan. Ada dua garis besar di sini, yaitu hormon dan juga gen. Nah, langsung saja kita akan masuk pada gen. Gen itu apa sih? Gen itu merupakan materi genetik yang termasuk bagian dari DNA. Gambar ini merupakan gambar DNA. Di dalam gen DNA terdapat berbagai macam gen. Misalkan di sini saya tulis gen A. Di sini gen B. DNA itu apa? DNA adalah molekul pembawa sifat dan gen merupakan materi genetik yang mengatur sifat suatu makhluk hidup. Lebih jelasnya, gen merupakan materi genetik yang berisi tentang informasi bagaimana tumbuhan atau makhluk hidup itu akan tumbuh dan berkembang. Nah, di dalam DNA ini saya beri gen A dan gen B. Gen A berfungsi untuk pengatur tinggi tumbuhan dan gen B merupakan pengatur warna tumbuhan. Misalnya saya punya contoh di sini ada padi yang tingginya di bawah 70 cm. Saya beri pupuk yang terbaik, saya kasih pengairan yang bagus, dan saya berharap padi ini akan tumbuh setinggi pohon durian. Kira-kira ini masuk akal atau tidak? Jelas tidak. Mengapa padi tidak bisa tumbuh setinggi pohon ini? Karena di dalam gen padi terdapat gen pengatur tinggi yang membatasi padi tersebut harus di bawah 70 cm, kecuali pada padi yang telah dimodifikasi atau direkayasa genetika. Nah, kita lanjut pada contoh yang kedua. Di sini saya punya bunga yang berwarna merah. Saya beri pupuk warna biru dan saya kasih pengairan yang bagus. Kira-kira bunga ini akan tumbuh menjadi warna biru atau warna merah? Nah, tentu saja merah. Kenapa hal ini terjadi? Karena di dalam tumbuhan ini terdapat gen pengatur warna yang memberikan warna merah. Kecuali pada tumbuhan yang telah direkayasa genetikanya yang dapat kita temui di floris-floris yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contohnya anggrek dan mawar. Dari dua contoh yang tadi saya berikan, dapat disimpulkan bahwa gen mempengaruhi fenotip tumbuhan. Fenotip itu apa? Fenotip adalah tampilan luar dari tumbuhan. Nah, sekianlah materi tentang gen. Berikutnya kita akan membahas tentang fitohormon yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait apa itu hormon. Sebelum kita masuk dan mengenal lebih jauh terkait hormon-hormon yang berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, terlebih dahulu kita harus mengenal apa sih hormon itu. Hormon merupakan zat kimia yang menjalankan seluruh proses biokimia di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, kalau pada pertumbuhan dikenal dengan nama fitohormon. Fitohormon merupakan zat kimia yang dapat menjalankan proses biokimia dalam tumbuhan yang meskipun kadarnya hanya sedikit, namun dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan bahkan pergerakan dari tumbuhan itu sendiri. Kita masuk ke hormon pertama yang akan saya jelaskan, yaitu hormon auksin. Hormon auksin diketahui memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu pembelahan sel. Hormon auksin dikatakan dapat meningkatkan pembelahan sel. Hal ini karena sifat auksin yang merupakan dominasi apikal. Dominasi apikal itu apa? Artinya hormon auksin ini banyak ditemukan di daerah-daerah yang meristem apikal. Meristem apikal itu banyak ditemukan di zona pembelahan yang mana letaknya di ujung-ujung batang dan juga ujung-ujung akar. Nah, zona pembelahan inilah
yang mengakibatkan hormon auksin memacu terjadinya pembelahan sel dan perbanyakan sel. Adanya aktivitas pembelahan sel dan perbanyakan sel oleh hormon auksin mengakibatkan terjadinya organogenesis. Apa sih organogenesis itu? Organogenesis merupakan proses di mana perbanyakan organ atau penyempurnaan organ yang sebelumnya telah ada. Kemudian ada yang namanya etiolasi. Peristiwa etiolasi ini atau peristiwa di mana pertumbuhan tanaman lebih cepat ketika berada di tempat yang gelap atau kurang cahaya. Nah, hormon auksin inilah yang mempengaruhi tumbuhan dapat tumbuh dengan cepat meskipun tidak ada cahaya matahari sama sekali. Nah, sedangkan hormon auksin ini artinya dia tidak bisa bekerja secara optimal ketika ada cahaya. Karena hormon auksin akan diurai oleh cahaya matahari. Dan hal inilah yang kadang menyebabkan mengapa tumbuhan itu pertumbuhan batangnya membengkok mengarah ke arah datangnya matahari. Hal ini karena auksinnya telah dirusak dari cahaya matahari. Kemudian, fungsi terakhir dari hormon auksin adalah partenokarpi. Partenokarpi merupakan peristiwa di mana terjadinya pembuahan tanpa adanya proses penyerbukan terlebih dahulu. Nah, hormon auksin ini yang menghambat terjadinya proses fertilisasi di mana serbuk sari dan kepala putik saling bertemu dan menghasilkan zigot serta embrio. Tidak adanya zigot dan embrio ini mengakibatkan munculnya varietas baru pada buah-buahan, yaitu buah tanpa biji. Sekian penjelasan saya terkait hormon auksin. Selanjutnya hormon lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, hormon yang selanjutnya adalah hormon giberelin. Hormon giberelin dapat ditemukan pada hampir semua bagian tanaman, baik itu pada akar, batang, daun, bunga, maupun buah. Nah, langsung saja kita masuk kepada fungsi hormon giberelin. Yang pertama adalah mengakhiri masa dormansi. Jadi pada proses perkecambahan terjadi proses imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam biji. Masuknya air ke dalam biji memicu pelepasan hormon giberelin, sehingga dapat mengakhiri masa dormansi pada biji, sehingga biji dapat melaksanakan proses metabolismenya dan melakukan proses perkecambahan. Baiklah, poin selanjutnya adalah pertumbuhan raksasa atau yang dikenal juga dengan mencegah sifat kerdil pada tanaman. Jadi, hormon giberelin berperan secara aktif dalam proses metabolisme, sehingga hormon ini dapat mengakibatkan pembesaran sel. Adanya pembesaran sel mengakibatkan pertumbuhan secara terus-menerus, sehingga tanaman mengalami pertumbuhan raksasa atau pertumbuhan secara pesat, sehingga dapat dikatakan bahwa hormon giberelin dapat mencegah atau bahkan menghilangkan sifat kerdil pada tanaman. Fungsi selanjutnya dari hormon giberelin adalah pembentukan kambium pada tanaman dikotil. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hormon giberelin terdapat pada hampir semua bagian tanaman, termasuk pada akar dan batang tumbuhan. Hormon giberelin yang berperan penting pada proses metabolisme mengakibatkan sel-sel pada kambium mengalami pembelahan dan perbanyakan sel, sehingga memicu pembentukan kambium pada tanaman. Nah, selanjutnya fungsi yang terakhir dari hormon giberelin adalah partenokarpi, atau hormon giberelin memicu pembentukan buah tanpa biji atau dikenal juga dengan partenokarpi. Lalu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi hormon giberelin akan mencegah serbuk sari sampai ke mikrofil, sehingga sel telur dan sel sperma tidak bertemu, sehingga tidak akan terbentuk embrio atau zigot. Perkembangan bakal biji tentu saja juga akan terhenti karena tidak terbentuk embrio atau zigot, sehingga tidak akan ada biji pada buah. 3. Selanjutnya adalah hormon sitokinin. Hormon sitokinin mempunyai beberapa fungsi. Salah satunya ialah sitokinesis, di mana pada tumbuhan sitokinesis adalah peristiwa pembelahan dinding sel. Peristiwa ini diawali dengan adanya pengangkutan selulosa dan material mesin dinding ke bagian tengah sel. Setelah itu dinding sel baru akan terbentuk dan akan memisahkan sel menjadi dua bagian. Sitokinesis ini terjadi akibat adanya kerjasama antara hormon sitokinin dan juga auksin yang mempengaruhi dinding sel. Selanjutnya adalah pertumbuhan kultur jaringan. Dalam kultur jaringan ada dua golongan ZPT atau yang disebut zat pengatur tumbuh.
yang sangat penting yaitu seperti sitokinin dan juga auksin. Zat pengatur tumbuh ini mempengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis dalam kultur jaringan. Fungsi selanjutnya adalah menunda penuaan. Sitokinin dapat menahan penuaan beberapa organ tumbuhan dengan menghambat pemecahan protein dan dengan menstimulasi RNA sintesis protein dan dengan mobilisasi nutrien dan jaringan di sekitarnya. Fungsi selanjutnya adalah perkembangan kloroplas. Kloroplas merupakan organel plastida yang terletak di mesofil daun. Sedangkan hormon sitokinin sendiri lebih banyak dijumpai di sekitar tunas daun, sehingga sitokinin ikut serta dalam proses perkembangan kloroplas dan sintesis klorofil. Baik, hormon yang selanjutnya adalah kalin. Kalin merupakan hormon yang berperan penting dalam proses organogenesis, yaitu pembentukan organ-organ tumbuhan. Adapun dalam menjalankan jenisnya, kalin dibagi menjadi 4 jenis. Nah, yang pertama itu adalah kaulokalin. Nah, kaulokalin ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan batang pada tumbuhan. Adapun batang ini berperan atau memiliki peran yang cukup kompleks, yaitu sebagai penopang. Adapun batang juga berperan sebagai media penyalur air bagi seluruh tumbuh-tumbuhan. Nah, yang kedua itu ada rizokalin. Nah, rizokalin ini berperan untuk merangsang pembentukan akar pada tumbuhan, baik itu akar primer maupun akar sekunder. Dan yang ketiga itu adalah filokalin. Filokalin berfungsi untuk merangsang pertumbuhan daun pada tumbuhan. Nah, filokalin ini memiliki peran pada proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman karena pada daun terjadi proses fotosintesis, yakni proses untuk menghasilkan makanan. Nah, dan yang terakhir itu adalah antokalin. Nah, antokalin ini memiliki peran untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buah, di mana sejak bunga terbentuk hingga mengalami pembuahan, hormon antokolin membantu proses tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hormon etilen, di mana hormon etilen ini pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan memiliki beberapa fungsi. Nah, fungsi yang pertama adalah pematangan buah, di mana etilen diketahui dapat mengatur perubahan warna dan reduksi kadar klorofil, peningkatan karotenoid atau antosianin, gula dan biosintesis senyawa organik yang mudah menguap selama proses pematangan pada buah-buahan. Kemudian yang kedua yaitu, nah lanjut ke fungsi kedua pada hormon etilen. Nah, hormon gas etilen ini memiliki fungsi yaitu menebalkan batang. Perlu diperhatikan, menebalkan batang artinya yang bertambah adalah diameter batang tersebut, bukan panjang atau tingginya. Nah, anggaplah ini sebuah batang. Mengapa sampai etilen ini bisa menebalkan batang? Karena hormon etilen dapat ditemukan di buku-buku batang atau nodus. Anggaplah ini sebuah batang. Batang yang nodusnya jelas itu seperti batang pohon bambu. Nah, ketika pohon bambu itu kalian bisa lihat ada garis-garis antar batangnya, garis-garis di batangnya. Nah, garis-garis di batangnya itulah yang dinamakan nodus. Dan jarak antara garis yang satu dan garis yang lainnya adalah internodus. Nah, nodus atau buku-buku batang ini di sini ditemukan banyak etilen. Nah, hormon etilen ini yang ada pada buku-buku batang lah yang dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder atau menyebabkan diameter dari batang tersebut bertambah. Kemudian absisi organ. Kadar hormon etilen yang banyak ditemukan pada tanaman yang sedang aktif tumbuh mengakibatkan hormon absisat disintesis, sehingga hal inilah yang menjadikan hormon etilen dapat mengabsisi organ-organ seperti mengabsisi daun, bunga, dan juga buah. Bisa dibilang etilen ini tidak mengabsisi organ secara langsung, melainkan melalui perantara dengan membentuk hormon asam absisat terlebih dahulu. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu menunda pemanjangan batang dan pembungaan. Hal ini berkaitan dengan hormon auksin, di mana hormon etilen ini, di mana pada fitohormon ini ada yang namanya antara hormon yang satu dan hormon yang lainnya saling bekerja sama atau bersinergi, sedangkan lawan dari kerjasama mereka itu adalah antagonisme. Nah, ketika
hormon etilen ini diketahui bekerja secara antagonisme dengan hormon auksin, di mana ketika auksin melaksanakan proses organogenesis, sedangkan etilen sendiri mengabsisi organ-organ tersebut. Artinya, hormon etilen ini menghambat kinerja dari auksin yang sedang melaksanakan fungsinya untuk organogenesis. Itulah mengapa etilen dapat menghambat atau menunda pemanjangan batang dan proses pembungaan. Untuk hormon selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah asam absisat. Seperti yang bisa dilihat, asam absisat mempunyai beberapa fungsi, yaitu salah satunya dormansi. Di saat waktu seperti pada saat waktu musim dingin, musim kering, adalah waktu di mana tanaman beradaptasi menjadi dorman atau seperti biasanya dibilang tidur. Pada saat itu, asam absisat yang dihasilkan oleh kuncup menghambat pembelahan sel pada jaringan meristem apikal dan pada kambium pembuluh, sehingga menunda pertumbuhan primer maupun sekunder pada tumbuhan. Pada situasi inilah yang asam absisat mengaktifkan masa dormansi pada tumbuhan. Fungsi selanjutnya ialah menahan cekaman kekeringan. Pada kondisi konsentrasi air yang rendah, asam absisat akan berperan untuk menggugurkan daun-daun dari tanaman sehingga tanaman tersebut dapat menahan cekaman kekeringan. Kurangnya daun akan mengurangi penguapan untuk mempertahankan cadangan air dari tumbuhan tersebut. Yang ketiga adalah absisi daun. Asam absisat adalah hormon yang pada awalnya dikenal sebagai dormin karena menyebabkan terjadinya dormansi pada tumbuhan, serta dapat memacu terjadinya dormansi pada kuncup yang sedang tumbuh. Berada pada kondisi dorman membuat daun tidak melakukan metabolisme sehingga mengalami absisi atau gugur. Yang terakhir adalah penutupan stomata. Hormon asam absisat menutup stomata pada daun guna mengurangi terjadinya penguapan sehingga tumbuhan dapat tetap hidup meski berada pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Selanjutnya yaitu asam kromalin. Batang atau akar tumbuhan dapat mengalami luka karena faktor lingkungan atau perlakuan manusia. Tumbuhan memiliki kemampuan untuk memperbaiki bagian yang luka yang disebut restitusi atau regenerasi. Peristiwa ini terjadi dengan bantuan hormon luka atau kambium luka atau yang lebih dikenal sebagai asam kromalin. Luka-luka yang terjadi dapat tertutup kembali dengan membentuk jaringan kalus dan jaringan yang rusak dapat diganti dengan yang baru. Bahkan dari luka pada bagian tertentu tubuh tumbuhan dapat tumbuh tunas baru dan ini dipengaruhi oleh hormon asam kromalin. Setelah kita mempelajari faktor internal, tibalah saat dimana kita mempelajari faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu apa sih? Faktor eksternal itu merupakan semua faktor yang mempengaruhi tumbuh dan kembangnya tumbuhan di luar dari tumbuhan itu sendiri. Berikut penjelasannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Faktor eksternal adalah seluruh faktor yang mempengaruhi tumbuhan yang berada di luar dari tumbuhan. Contohnya seperti cahaya yang ada di sini. Kemudian di dalam tanah sudah pasti ada unsur hara atau biasa kita sebut 17 unsur esensial. Dan di tempatnya di sini ada mikronutrien dan ada juga makro. Nah, selain daripada hal itu, di dalam tanah juga ada yang namanya kelembapan tanah. Dan juga setiap harinya kita disuruh oleh guru kita untuk menyiram tanaman. Tujuannya agar tanaman mendapatkan air. Nah, di sini terdapat 6 garis besar faktor eksternal. Salah satunya merupakan air, yang akan saya lebih perdalam. Air merupakan salah satu bahan fotosintesis, seperti yang kita pelajari waktu SD dulu. Maka,
Itulah mengapa air mempengaruhi laju fotosintesis. Jika air kurang, maka tanaman akan lambat untuk berfotosintesis. Setelah itu, air juga berfungsi sebagai medium reaksi kimia di dalam sel. Mengapa demikian? Karena di dalam sel terdapat sitoplasma yang 90%-nya terdiri dari air. Selain daripada itu, tingkat banyaknya air juga mempengaruhi kelembapan tanah. Semakin sedikit air, maka kelembapan tanah semakin turun. Bila kelembapan tanah turun, maka tanah akan kering. Jika tanah kering, maka tanaman akan susah untuk mengambil unsur hara yang ada di bawah tanah. Dan jika tanah terlalu basah atau pada kondisi yang ekstrim terjadi banjir, maka tanaman akan sulit memperoleh oksigen yang ada di dalam tanah. Hal ini juga dapat menghambat laju fotosintesis. Mungkin sekian. Yang lain akan dijelaskan oleh teman saya. Faktor eksternal yang akan saya jelaskan yaitu cahaya. Mengapa cahaya dikatakan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Dapat kita lihat bersama fungsi-fungsi dari cahaya pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Yang pertama adalah fotosintesis. Nah, fotosintesis jelas membutuhkan cahaya. Tanpa adanya cahaya, fotosintesis tidak dapat berlangsung. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa tanaman yang sedang aktif tumbuh dan berkembang jelas membutuhkan sumber energi. Dan sumber energi itu diperoleh dari proses fotosintesis, yang mana menghasilkan glukosa sebagai sumber energi bagi tumbuhan itu sendiri. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu fotoperiodisme. Tumbuhan memiliki respon yang berbeda terhadap lama penyinaran. Hal ini dikenal dengan istilah fotoperiodisme. Nah, peristiwa fotoperiodisme inilah yang mengakibatkan munculnya berbagai jenis tanaman tergantung dari lamanya penyinaran yang didapatkannya. Yang pertama yaitu tumbuhan hari pendek, di mana tumbuhan hari pendek hanya dapat berbunga ketika dia mendapatkan lama siang selama kurang dari 12 jam per hari. Selanjutnya tumbuhan hari panjang, di mana dapat berbunga ketika dia mendapatkan lama penyinaran siang lebih dari 12 jam per hari. Selanjutnya yaitu tumbuhan hari sedang, di mana dapat berbunga ketika ia mendapatkan lama siang kira-kira 12 jam per hari. Dan yang terakhir yaitu tumbuhan hari netral, di mana tumbuhan ini akan berbunga tanpa bergantung pada cahaya. Nah, fungsi terakhir dari cahaya yaitu etiolasi. Sebagaimana yang sebelumnya telah saya jelaskan pada hormon auksin, bahwasannya cahaya ini dapat menguraikan hormon auksin yang ada pada tumbuhan. Terurainya hormon auksin dapat mempengaruhi bentuk dari batang tumbuhan tersebut. Tumbuhan yang terkena cahaya matahari cenderung batangnya akan tumbuh mengarah ke arah cahaya, atau bisa dibilang tumbuhan tersebut akan bengkok menuju ke arah datangnya cahaya tersebut. Hal ini karena hormon auksinnya diurai oleh cahaya. Sekian penjelasan saya terkait cahaya. Selanjutnya faktor-faktor lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Faktor eksternal yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah nutrisi. Jadi nutrisi dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur makro atau makronutrien dan unsur mikro atau mikronutrien. Nah, unsur makro ini diperlukan tanaman dalam jumlah yang banyak, contohnya karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, sulfur, fosfor, potasium, dan magnesium. Sedangkan unsur mikro diperlukan tanaman dalam jumlah sedikit. Contohnya itu ada besi, tembaga, seng, mangan, kobalt, natrium, boron, klor, dan molibdenum. Nah, semua unsur harus selalu tersedia meskipun hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Karena jika suatu unsur tidak tercukupi, akan menyebabkan tanaman mengalami defisiensi. Defisiensi pada tanaman akan menyebabkan perkembangan dan pertumbuhan pada tanaman akan terganggu. Nah, contohnya itu ada defisiensi nitrogen atau kekurangan nitrogen akan menyebabkan tanaman tumbuh jelek dan berwarna hijau muda. Permukaan bawah daun akan berwarna kuning atau coklat muda dan batang akan tumbuh dengan pendek dan kurus. Nah, defisiensi selanjutnya itu defisiensi magnesium.
Defisiensi magnesium akan menunjukkan gejala klorosis atau daun tidak berwarna hijau karena kekurangan klorofil. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena magnesium berperan penting dalam pembentukan klorofil. Selanjutnya yaitu suhu. Suhu memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Enzim merupakan senyawa protein yang dapat berperan sebagai katalisator dalam reaksi kimia di dalam sel. Enzim hanya dapat bekerja secara optimal jika suhunya optimal. Jika suhu naik melebihi suhu optimal, aktivitas enzim akan berkurang. Demikian juga jika suhu terlalu rendah, reaksi kimia di dalam sel tidak dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut terjadi karena jika suhu terlalu panas akan membuat sisi aktif pada enzim akan rusak atau terdenaturasi. Dan jika suhu terlalu rendah akan membuat enzim menjadi inaktif. Selanjutnya adalah kelembapan. Kelembapan berpengaruh terhadap laju penguapan dan transpirasi. Jika kelembapan rendah, laju transpirasi meningkat sehingga penyerapan air dan zat-zat mineral juga meningkat. Hal itu akan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya yaitu suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Enzim merupakan senyawa protein yang dapat berperan sebagai katalisator dalam reaksi kimia di dalam sel. Enzim hanya dapat bekerja secara optimal jika suhunya optimal. Jika suhu naik melebihi suhu optimal, aktivitas enzim akan berkurang. Demikian juga suhu terlalu rendah. Reaksi kimia di dalam sel tidak dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut terjadi karena jika suhu terlalu panas akan membuat sisi aktif pada enzim akan rusak atau denaturasi. Dan jika suhu terlalu rendah akan membuat enzim menjadi inaktif. Berikutnya adalah oksigen. Yang pertama, oksigen diperlukan dalam proses respirasi untuk memecahkan zat-zat makanan dalam sel untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Yang kedua yaitu oksigen berperan penting pada penyerapan nutrien oleh akar tumbuhan. Oksigen dapat mendorong masuk nutrien-nutrien dari dalam tanah seperti nitrogen, amonia, dan sulfur masuk ke dalam dinding sel akar. Nutrien-nutrien ini kemudian digunakan untuk membentuk jaringan baru tumbuhan sehingga tumbuhan dapat bertambah besar. Yang terakhir yaitu pada proses fotosintesis, selain menghasilkan glukosa sebagai energi bagi tumbuhan, juga menghasilkan oksigen yang mana oksigen ini sebagiannya dilepas ke lingkungan, sebagiannya lagi dipakai untuk melanjutkan siklus Calvin.